wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJUT Surabaya. Hari ini Senin 4 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Linda Sekar Utami. Percobaan yang saya lakukan ini pada modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya KP1 ekosistem, yaitu ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungan, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan organik, anorganik, dan iklim. Lalu terdapat dua jenis ekosistem berdasarkan bentuknya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya yaitu hutan, padang rumput, dan gurun. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia, contohnya sawah, kebun, dan taman. Tujuan pengamatan ini antara lain untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Langkah-langkah pengamatan: 1. Menentukan ekosistem alami dan ekosistem buatan yang ada di sekitar tempat tinggal. 2. Lalu amati komponen-komponen biotik dan abiotik. 3. Catat semua komponen-komponen biotik dan abiotik. 4. Buat kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Ekosistem darat alami. Di sini saya melakukan pengamatan ekosistem darat alami di hutan kota Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Komponen abiotik terdiri dari udara sejuk, cahaya matahari, suhu dingin, tanah gembur, batu, air mengalir. Komponen biotik terdiri dari pohon nangka, pohon kelapa sawit, tanaman gandarusa, tanaman tandurusa, pohon bonsai beringin, burung flamingo, kupu-kupu, burung, kucing, semut nangkrang. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya. Tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, beberapa tanaman membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang memperoleh energi. Cara menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati, contohnya yaitu cacing. Darat buatan. Di sini saya melakukan pengamatan ekosistem darat buatan, yaitu berupa sawah. Komponen abiotik terdapat suhu panas, angin cukup semilir, cahaya matahari, air, batu, tanah sedikit kering. Komponen biotik terdapat tanaman padi, pohon mangga, pohon pisang, rumput liar, pohon pepaya, tanaman serai, hewannya ayam, burung.
Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah yaitu jamur dan cacing. Kesimpulan, ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem hutan pembentukannya secara alami, sedangkan ekosistem sawah dikelola oleh manusia. Keseimbangan ekosistem hutan lebih lengkap dari ekosistem sawah. Keanekaragaman ekosistem hutan lebih banyak karena didukung oleh habitat yang luas.